Oke, kakak-kakak. Sambil kita berjalan, sambil saya ingatkan juga sebelum kita memulai kelas hari ini, izin suara saya cukup terdengar kira-kira. Oke, sambil saya ingatkan kakak-kakak hebat, kakak-kakak istimewa, peserta diseminasi kelas 005 kemudian Bangka tahun 2024. Beberapa teman mungkin tugasnya ada yang ketinggalan, tolong dikejar. Nanti saya juga waktu saya cek. Kadang-kadang ada tugas yang nggak bisa terdownload, apakah PDF-nya ataukah laptop saya juga. Tapi nanti dikuatkan di Wapri aja. Tapi yang lain aman aja. Mungkin kayak Kak Rangga, kayak seperti siapa nggak bisa terbuka. Saya Wapri. Tapi persentase kakak-kakak ikut kesertaan ini 100% semuanya ikut tugas dikumpulkan, termasuk Kak Ruslan, luar biasa menyusul dia, bisa dilengkapin. Oke, izin Kak Rangga, hati-hati asap rokok Anda nanti terekam. Kak Randi ya, Kak Randi izin ya di itunya, kodenya ini. Ya Kak. Terekam ya nanti. Kak Tony. Itunya, Kabu di WA aja, smoking area. Terekam di pusat, kita kena semua nanti. Karena udah mulai terekam. Oke, sambil berjalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan kakak-kakak hebat, kakak-kakak istimewa yang pada hari ini banyak meluangkan waktu yang dari mana kesibukannya di hari libur harus berkumpul dengan keluarga, berkebun, bertani, ataupun ibu-ibu, kakak-kakak yang harus ada kegiatan lain, bisa meluangkan waktu untuk kegiatan unit kita, tatap maya luring di modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum pendidikan jasmani. Seperti biasa, hari ini pertemuan kita 2 JP, kurang lebih 1,5 jam, yang dimana nanti kita akan sharing, saling berdiskusi, membahas sesuatu dan lainnya. Untuk memulai kegiatan hari ini, seperti biasa, silakan Kak Abu menunjuk salah satu teman untuk memimpin doa. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Abu. Ya, terima kasih kepada Kak Tony yang sudah memberi kesempatan untuk memandu doa. Jadi hari ini doa akan dipimpin oleh Kak Aris Munandar yang baru bergabung. Kepada Kak Aris kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Kak Abu. Saya ini baru sampai ya. Sampai dari pesawat sudah diberi kesempatan ya. Baik, teman-teman semua, kakak-kakak hebat, kita akan mari kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kak Abu. Ya, terima kasih kepada Kak Aris. Kembali ke Kak Tony. Terima kasih kepada Kak Abu selaku ketua kelas yang super dan Kak Aris yang sudah memimpin doa walaupun dengan situasi kondisi yang disampaikan tadi. Alhamdulillah kita seperti biasa ada kesepakatan bersama di sini yang nggak perlu lagi saya jelaskan, mungkin sudah dipahami mengenai menyalakan kamera di saat kita ada umpan balik, saat kita melakukan diskusi. Yang kedua, mematikan mikrofon, diberikan kesempatan untuk yang berbicara ataupun yang menyampaikan sesuatu informasi. Selanjutnya, kehadiran sangat
utamakan di sini persentasenya di Gimit maupun nanti di tatap maya, di luring ataupun tatap muka sangat berpengaruh untuk kakak-kakak. Selanjutnya kita selalu menghargai waktu bersama, komitmen bersama, pukul berapa kita mulai, dan diingatkan di waktu akhir sesi penutupan. Selanjutnya memaksimalkan fitur-fitur yang ada di kolom chat maupun di WA Group mengenai informasi yang harus kita berbagi. Selanjutnya silakan angkat tangan apabila ada suatu pertanyaan ataupun kepengen izin ke toilet cukup di chat aja. Yang selanjutnya gangguan teknis baik itu jaringan, laptop, handphone ataupun kelistrikan, PLN dan sebagainya itu adalah hal wajar yang memang tidak bisa kita kendalikan. Seperti itu, ya. Lanjut ke kakak-kakak, salah satunya. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah ada 3 yang harus kita pahami dan kita capai. Yang pertama, peserta diseminasi dapat memahami 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Poin yang kedua, peserta mampu atau kakak-kakak hebat di sini mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK secara seutuhnya. Selanjutnya, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan model backward design. Nanti apa itu backward design kita bahas bersama-sama dan mungkin kakak-kakak juga tidak membaca di modulnya. Selanjutnya, nah sesi kita yang pertama hari ini adalah backward design. Apa itu backward design? Nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Seperti apa kurikulum PJOK itu? Nanti saya bagi yang terbarunya dari Kemendikbudristek. Ada sekitar 2.000 lembar halaman. Ada yang sudah saya tim fasilitator, halamannya tinggal dibuka. Ada CP, TP, ATP-nya ya, terus apa lagi situ banyak nanti. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Seperti apa sih kesinambungannya? Seperti apa sih kelanjutannya? Nanti akan kita bahas bersama. Selanjutnya ini, kakak-kakak, apa sih backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK? Backward itu kan back kembali, ward design, sesuatu model pembelajaran yang akan merubah pandangan kita mengenai tentang PJOK. Pembelajaran yang akan memberikan makna selamanya kepada peserta didik. Ya. Nah, satu, lanjut nanti ini untuk umpan balik saya ke kakak-kakak. Nah, silakan kakak-kakak yang ganteng, yang cantik, yang hebat, istimewa. Menurut kakak-kakak di sini, skala kakak itu nilainya dari 1 sampai 10, kira-kira berapa sih selama ini kakak memahami tentang kurikulum PJOK? Silakan ditulis di kolom chat. Nah, 5 menit kakak-kakak. Silakan. Saya kasih waktu sambil berdiskusi. 5 menit. Seperti apa sih skala saya 1 sampai 10? Nah, kenapa saya bisa nilainya 1? Kenapa saya bisa nilainya 10? Silakan kakak-kakak hebat dituliskan di chat.
Silakan ditulis kakak. Skala kakak tuh berapa sih nilainya? Jangan takut kak, di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Mau tulis berapapun nggak apa-apa, nanti kita sedikit bertanya kenapa bisa nulis seperti itu. Sampai direnungkan 5 menit, nggak apa-apa. Pak Abu misalnya mau nilai 10. Nah, kenapa 10 kan? Kenapa 7? Kenapa 5? Kenapa 1? Selama ini kakak-kakak punya pengalaman jam terbang mengajar kan? Apa sih yang saya lakukan selama ini di sekolah? Apa sih yang saya lakukan sama anak-anak didik saya? Nah, kita bisa ini ya. Kak Heri jam 6, bukan jam 6, skala Kak ya, skala 6 berarti. Kalau jam 6 kita udah lewat, sekarang udah hampir jam 10 Kak Heri. Kita bercanda, santai sama saya, sama kakak. Pokoknya kalau kita tegang, salah. Skala 3, Abdul Somad. Nah, nanti akan saya tanya, kenapa dia nilai 3 ya? Nggak pede berarti Kak Somad selama ini. Kak Abu, 7, iya mantap. Kalau 7 nggak ada lagi kekurangan Kak, udah mantap itu. Kalau 3 Kak Somad, guru paling ganteng kan. Yuk Kak Somad, Abdul Somad, saya sambil bertanya, kenapa kakak nulis nilai 3? Sambil yang lain nggak apa-apa sambil nulis. Iya, izin menjawab, Pak. Sebelumnya saya mau tanya, untuk penerapan kurikulum Merdeka itu awalnya tahun berapa, Kak? Kalau Izin Kak, di mute itu. ya, kalau kurikulum Merdeka kita mulai kan di tahun, izin kalau nggak salah mulai 2016 proyek itu mulai bergulir. Tetapi baru percontohannya di kota besar. Sedangkan kurikulum Merdeka untuk di Kabupaten Bangka bertahap dimulai tahun 2018. Kita dapatnya kalau nggak salah tuh SMP 2 Pemali. Nah, mereka udah mulai jalan sosialisasi, tapi mulai bergerak di 2021. Nah, untuk beberapa sekolah SD, SMP itu sudah jenjangnya, kalau SMP Pemali itu udah tuntas kelasnya. Seperti itu Kak, gambarannya kurikulum Merdeka. Tapi kalau untuk pengembangan PJOK-nya, baru kita sekarang. Nah, tetapi selama ini kan tanpa sadar sudah kita lakukan. Mau kurikulum Merdeka, mau kurikulum KTSP, mau kurikulum K13, PJOK tetap PJOK kan, pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang kita ajarkan juga tetap tentang aktivitas jasmani, fisik, dan lainnya. Nah, nggak apa-apa Kak Somad mau perbaiki skalanya setelah dapat gambaran dari 3 atau naik jadi 10. Tidak Kak, tetap 3 saya Kak. Tetap 3, kenapa Kak? Kenapa 3? Ya, saya ingin dengar nih sama teman-teman. Ya, yang pertama kalau dalam mengajar kan saya ini baru sekali ya, mungkin yang di sini yang paling TMT saya itu 1 Februari 2023 Kak. Jadi baru 1 tahun 6 bulan. Artinya saya masih banyak belajar dan harus banyak belajar dalam mendalami kurikulum Merdeka ini. Saya hanya dalam pikiran saya, kurikulum Merdeka itu tentang mendorong kreativitas guru kan, fleksibilitas ketika mengajar, kemudian memerdekakan anak-anak, kemudian ketika mengajar di kelas itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kan kita harus nyatat berapa lembar, terus buku cetak itu disalin semua. Kemudian guru lebih banyak berbicara. Sepengetahuan saya, karena saya baru, untuk kurikulum Merdeka ini mungkin berubahnya lebih banyak diskusi antar peserta didik. Kita hanya fasilitator dalam kelas itu. Karena itu makanya saya jawab 3. Dan saya juga sekarang terus belajar tentang kurikulum Merdeka. Terima kasih. Oke, mantap Kak Abus. Tetap konsisten dengan nilai 3 ya. Itu namanya guru yang reflektif.
tidak tergoyahkan. Oke, di sini ada yang Kakak Firza. Skala saya masih 5. Coba Kakak Firza, kita ambil yang terendah, sedang, nanti yang tertinggi. 2 3 orang. Oke. Silakan Kak Firza. Siapa Firza ini ya? Oh, Kakak Dewi apa Kakak Lia ini ya? Izin Kak, maaf sini menggunakan Google Meet-nya beliau tadi karena saya menggunakan laptopnya ya. Jadi masih akun beliau Pak. Oke. Izin saya menyampaikan. Jadi Iya, Kak. terekam. Kalau bisa pakai akun kita sendiri, nanti terekamnya akun kakak. Kalau di sini kan bingung kok ada nama Firza. Ya, Untuk ke depan enggak apa-apa, aman. Oke, Lanjut, siap, Kak. silakan Kak. Oke, siap. Nah, jadi di sini kan saya masih memahami jadi skalanya dari 1 sampai 10. Saya masih di skala 5, Kak. Nah, jadi di sini kan dari awal saya mengajar itu kebetulan memang kondisinya masih COVID. Nah, di situ memang kita sudah menggunakan kurikulum K13. Nah, memang ada perubahan dari kurikulum K13 sama dengan kurikulum Merdeka ini. Kalau kurikulum K13 benar kata Kak Abdus tadi, memang kurikulumnya kita masih guru yang aktif, ya, guru yang aktif. Nah, sedangkan yang di kurikulum Merdeka ini siswa yang dituntut aktif. Nah, sedangkan untuk pembelajaran sendiri itu saya masih menonton, Kak. Masih seperti yang sama sebelum-sebelumnya, PJOK harus mengikuti administrasinya RPP seperti ini yang sebelumnya. Nah, yang kurikulum Merdeka juga seperti itu juga saya sama, Kak. Jadi walaupun ada administrasinya berbeda, tetap cara ngajarnya sama. Kalau saya sendiri. Nah, kemudian dari administrasinya itu kan kita sekarang sudah banyak perubahan di mana ada RPP-nya sudah berubah menjadi apa? CP, ada CP-CP-nya ya Pak Kak ya? Betul. Ya. Iya. Nah, kemudian izin Kak saya mau tanya kalau misalkan untuk PJOK itu kali P5-nya ada nggak ya Kak ya? Untuk SD gitu. Saya masih belum melaksanakan untuk di jenjang SD Kak. Untuk P5-nya. Saya sendiri masih kurang paham nah di sini. Cukup itu saja, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kasih paham dan kita kasih sama-sama belajar, berproses. Ya. Oke. Oke, selanjutnya saya pengen ke ketua kelas saya yang paling ganteng lah, Kak Abu nih. Skalanya 7, langsung dijelaskan. Tapi saya pengen dengar suaranya lah kami. Suara Kak Abu ini kan serak-serak bahasa. Silakan Kak Abu, sudah tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Jadi tadinya mau nulis 5 tapi tulis 7 lah. Jadi alasan saya itu karena sedikit banyak itu kan sudah ada pembelajaran sebelum-sebelumnya Kak tentang kurikulum Merdeka ini. Jadi untuk kenapa saya nggak nulis 10 itu dikarenakan waktu observasi kemarin dari kepala sekolah itu ada kekurangan saya itu lupa bahwasanya menyampaikan atau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas dengan kesepakatan kelas yang telah ditentukan. Jadi gitu kata kepala sekolah kami bahwasanya abunya mungkin kelupaan menyampaikan kesepakatan kelas ya kayak gitu Kak. Jadi mungkin proses pembelajaran yang telah dilakukan mungkin dari segi kelakuan kita terhadap peserta didik mungkin agak kurang kayak gitu kan, mungkin ada peningkatan yang perlu kita lakukan. Nah, kalau itu semua sudah tercapai mungkin lebih bisa maksimal kayak gitu Kak. Terima kasih Kak Tony. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Satu lagi peserta, saya ingin senior saya ini. Ada nilai 8 di sini. Kak Ruslan, dengan kebingungan aja tetap skalanya di 8 karena dia udah senior. Jam terbang tinggi, men. Silakan Kak Ruslan, kami pengen mendengarkan pengalaman-pengalaman Anda. Terima kasih Kak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya pilih 8? Skala prioritas 1 sampai 10 dikarenakan mungkin kurikulum apa dia sampaikan Pak Tony dari tahun ke tahun mungkin
mungkin sedikit agak bingung bagi kita peserta didik, tapi kenyataannya mungkin sedikit sama. Mungkin dari hal itulah mungkin saya rasa tidak ada perbedaan, khususnya apalagi PJOK itu kan, dari maunya kurikulum merdeka, kurikulum K13 atau kurikulum sebelum-sebelumnya. Mungkin hanya itulah yang mungkin yang hanya membedakan di sini. Mungkin kita dalam bikin administrasinya saja yang mungkin yang beda. Tapi mungkin syarat pengajarannya mungkin insya Allah nggak jauh beda juga, karena kita mungkin sama-sama olahraga kan, mungkin yang disampaikan itu kan ke anak-anak itu juga ininya masalah misalnya aktivitasnya itu aja, gerakan-gerakan itu aja, mungkin saya kenapa saya nilai kasih 3 kasih 10, saya nilai 8. Mungkin temuan agak kebingungan kita di sini Pak Kak Tony, masalah administrasinya juga mungkin sedikit ini, karena ada perbedaan yang mungkin dari tahun ke tahun. Misalnya kita udah tadinya bikin K13, sekarang berubah lagi untuk kurikulumnya, untuk administrasi kita ke kurikulum merdeka. Mungkin hanya seperti kemarin, waktu kami kemarin ikut PPG kemarin, kita masih menggunakan K13, tapi sekarang saya dengar yang menggunakan PMM ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Mungkin itulah sebagai masukan saya, kenapa saya pilih 8. Mungkin dalam firasat saya, cara mengajarnya kita nggak jauh beda dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin itulah. Terima kasih Kak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang mantap kalau sudah senior bungkus 3 karet. Betul kata Kak Iflan, Kak Abu, Kak Muhammad Tirza ya. Kak Abdul Somad itu. Kenapa Kak Abdul Somad 3? Kemungkinan karena jam terbang. Sebenarnya benar kata Kak Ruslan. Mau kurikulum apapun, PJOK itu yang diajarkan adalah keterampilan bersifat fisik, aktivitas jasmani. Dan itulah PJOK, mau kurikulum apapun tetap ada. Kakak-kakak yang hebat, istimewa, jujur. Kami kemarin aja ngasih nilai kami tidak berani, sama. Bingung semua, ada yang 5, ada yang 4, atau 6. Sampai ditanya, Pak Tony, Kak Tony kan 18 tahun. Kebetulan fasil kami itu orang Semarang, dosen lagi, S2. Sama dengan Kak Ruslan saya jawab. Karena saya sama dengan Kak Abu. Karena saya belum banyak berbuat yang terbaik. Banyak saya belum memberikan sesuatu yang maknanya untuk anak didik. Sistem saya masih komando. Sistem saya masih pakai peluit. Karena itulah identik ciri khas seorang guru selama ini yang saya dapat. Ternyata setelah kita menyelami dalam PKG PJOK ini, oh banyak Kak. Kita nggak perlu lagi pakai peluit, kita nggak perlu lagi pakai sistem komando. Banyak model-model pembelajaran yang memang nanti akan anak itu terinspirasi sama kita. Nah, jadi masuk ke poin ini, inilah yang kenapa saya pertanyakan. Nah, izin, mudah-mudahan sudah masuk. Kabar kakak ya, mungkin sinyalnya. Sambil sinyal. Nah ini kakak-kakak yang akan kita capai dalam pembelajaran PJOK di kurikulum merdeka tahun 2024 ini, yang hampir seluruh Indonesia sudah mulai bergerak. Nah ada 4 poin Kak. Yang pertama, kita kakak-kakak diharapkan dapat mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan rasa penuh percaya diri, menimbulkan kompetensi yang baru, serta kreativitas, baik itu dari kita selaku gurunya, maupun dari anak didik. Kita cukup kata-kata clue-nya, bergerak. Nah, terserah anak nanti boleh berkreasi, kan dia timbul, Pak bergerak kemana? Kita pancing dengan strategi, bergerak, melompat. Nah,
kan mereka timbul melompat ke atas, ke samping, karena di situ. Nah, inilah tujuannya dari kurikulum merdeka nanti, merangsang anak-anak untuk dapat berpikir, berpola pikir. Apa sih yang kami lakukan setiap hari itu sebenarnya udah tertuang. Seperti kakak-kakak juga sama di sini. Yang kata Kak Ruslan, kita udah ngajar loh, tapi kita nggak sadar dengan bahasa, dengan literasinya, ataupun dengan narasi-narasinya. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan kepada anak didik untuk dapat memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, jadi kakak-kakak di sini kita diharapkan juga menanamkan pola hidup sehat. Biasakan makan, sarapan pagi, cuci tangan, mandi setelah aktivitas. Yang mungkin keseharian sudah dilakukan oleh anak-anak kita, tetapi tidak dengan suatu metode yang baik. Misalnya bersabunnya menggunakan sabun apa, kegiatannya seperti apa, seperti itu ya kakak-kakak ya. Lanjut, yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Nah, melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai jiwa foreplay, kerja tim, dan inklusivitas. Nah, di sini maksudnya kakak-kakak selama ngajar di sekolah, tanpa kita sadari, kita selalu menerapkan keterampilan bergerak, berjalan, berlari, berlompat, dan sebagainya. Olahraga yang beregu seperti apa. Tetapi kadang-kala kita lupa emosional anak-anak itu terjadi tanpa kita sadari. Karena kita tidak ada seperti kata Kak Abu tadi, kesepakatan kelas, kesepakatan belajar, yang kadang-kala kita lupa dalam menyampaikan itu di awal pembelajaran. Seperti itu. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup bagi anak didik kita. Di mana maksudnya sini apresiasi kita. Anak kita sudah berusaha. Nak, bagus gerakan kamu itu loh. Kalau bisa coba ke teman lain diajarkan juga. Kamu udah bagus loh, lompat jauhnya udah 3 meter loh, pada baru 2,5 meter. Kita coba rangsang dengan kata yang positif. Kita rangsang dengan apresiasi yang positif. Boleh dengan kata-kata, boleh dengan hadiah. Kalau saya kemarin sering kasih permen, saya kasih coklat, target lompat jauh 4 meter misalnya, saya kasih 4 meter, 3 meter yang untuk perempuan, ada coklat. Kadang-kadang kalau ada rezeki lebih, uang saya kasih jaraknya. Untuk merangsang mereka berlomba-lomba. Timbul kan jiwanya, fair play-nya, sportivitasnya, dan sebagainya. Oke kakak, 4 poin ini mau kita tanyakan, umpan balik. Kalau yang belum jelas, saya kasih waktu dulu. Silakan, nggak apa-apa. Kalau belum paham, kita ulang lagi. Kalau sudah paham, siap-siap kita bungkus. Oke, sambil jalan aja ya, kakak-kakak ya. Nanti mungkin pertanyaan akan timbul di sesi-sesi selanjutnya. Nih, nah. Pertanyaannya, mari kakak-kakak kita berdiskusi ya. Pertanyaannya ini. Muncul tidak ya? Sudah muncul? Nah, yuk kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, baik itu KTSP, K13, kurikulum merdeka, apakah selama ini kakak-kakak yang hebat, yang istimewa, Bapak Ibu, guru, sudah memahami dengan baik tujuan pembelajarannya yang sebagai acuannya? Silakan ditulis di kolom chat. Kira-kira sudah paham atau belum? Tulis saja, nggak apa-apa Kak.
Nanti kita sambil berefleksi, sambil berumpan balik. Kira-kira ada nggak menjadi suatu kendala kakak, ataupun selama ini kita paham nggak dengan apa yang kita ajarkan, terlepas dari kurikulum apapun. Silakan Kak, 5 menit saling merepass kita selama ini sih, apa yang kita ajarkan kemarin. Sebelum baik kakak-kakak mendapatkan program diseminasi PKG PJOK ini, gimana? 5 menit kakak ya, saling bertukar pikiran gitu. Silakan dituliskan kira-kira menurut kakak, saya sudah baik belum sih? Sudah paham belum sih? Kak Salendra, paham. Tetapi terkadang tujuan tersebut belum terpenuhi karena masih banyak kendala. Apa sih Kak Salendra? Izin kendala yang ada di kakak. Silakan Kak Salendra, sambil teman lain juga menuliskan unek-unek dan aspirasinya. Baik, izin Kak. Yang masih menjadi hambatan sehingga belum sepenuhnya tercapai tujuannya, yaitu pertama tadi di sekolah itu kami prasarananya yang kurang memadai, Pak. Masih banyak ya, alat-alat olahraganya masih perlu banyak yang kurang, maksudnya waktu juga berapa jam PJOK dalam satu hari satu kelas itu paling masuk kita jam 7.15, jam 9 udah selesai belajar PJOK. Kadang kala juga kita PJOK ini 6 kelas, banyak sekali kita harus memahami karakter peserta didik, melalui apa saja pendekatannya. Banyak sekali, ada juga yang ABK dicampur di kelas, yang ini kan agak susah-susah juga kita. Terkadang disitulah hambatannya. Terima kasih Kak. Itu saja. Terima kasih Kak Salendra. Izin Kak Salendra, memang betul kita dan kakak-kakak yang lain terkendala waktu, terkendala dengan alat sarana. Nah, tapi saya tertarik dengan satu Kak Salendra tadi, katanya ada anak yang ABK tergabung. Kira-kira itu menjadi suatu hambatan paling besar nggak menurut Kak Salendra? Sebetulnya tidak juga Kak, karena anak tersebut kalau diajak olahraga sih dia sangat antusias biasanya. Cuma saja mungkin karena teman-temannya itu nggak nerima misalkan Pak. Ada kayak gitu. Situlah peran kita Kak Salendra nanti ya, memfasilitasi itu supaya tidak jadi isu-isu sosial. Sosial tadi ya. Mantap. Kak Abu, Kak yang lain sama juga ini. Nah, sekarang ku coba ke Kak Abu lagi. Kenapa Kak Abu?
tertarik saya dengan alat-alat yang ada beberapa materi yang terbuang ataupun kita hilangkan karena kondisi. Silakan Kak Abu, kenapa Ya. seperti itu? Oke, terima kasih Kak Tony. Jadi di sini saya menulis seperti yang di kolom chat itu dikarenakan alasannya gini. Benar kata Kak Slendra tadi, misalkan contohnya di tempat saya mengajar waktu SMA dulu kan, SMP. Jadi ada materinya misalkan renang Kak. Renang seharusnya kan ada teori dan praktek kan. Jadi kalau di sekolah itu memang enggak ada atau jauh kalau kita mau ke kolam renang ataupun tempatnya tidak mendukung kayak gitu Kak. Jadi saya hanya mampu memberi materinya saja, materi, sedangkan prakteknya itu saya alihkan ke yang lain kayak gitu Kak. Jadi kan teorinya saya sampaikan, sedangkan untuk melakukan prakteknya itu kan harus perlu pertimbangan ataupun mau ke luar ke kota lah, kita kan di kampung Kak ya, ke kota Ya. ataupun dengan pertimbangan-pertimbangan lain misalkan biaya, keselamatan, risiko lainnya. Jadi di tujuan pembelajarannya kan di situ misalkannya siswa itu dituntut untuk mampu melakukan beberapa gerakan renang kayak gitu kan misalkan. Nah, jadi oleh karena nggak adanya sarana dan prasarana yang mendukung serta kondisi peserta kondisi peserta didik yang ya tidak mendukung lah istilahnya kayak gitu Kak. Jadi saya nggak mau ngambil resiko untuk melakukan atau mempraktekannya, misalkan kayak permainan bola basket misalkan ya. Bola basket kan kalau di sekolah kampung ini sarana dan prasarananya itu kan sangat sangat minim sekali, Kak. Jadi nggak Iya. bisa walaupun kita untuk melakukan, permainannya kayak gitu, hanya ala kadarnya saja. Jadi terlepas dari itu kan, tujuan pembelajarannya bisa dikatakan, ndak sampai kayak gitu, Kak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Saya belum bisa menyimpulkan dulu, tetapi sudah bisa tersirat dan termakna. Coba ke Kak Agung. Kak Agung, AHP, Agung Heri Pambudi. Cukup paham. PJOK harus beradaptasi dengan silakan Kak Agung, waktu dan tempat saya persilakan. Kita saling sharing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini- warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, di sini saya menjawab dengan cukup paham tujuan pembelajaran PJOK. Tetapi saya di sini juga menyesuaikan dengan lingkungan sekolah saya. Terkait apa yang tersedia di sekolah, mulai dari sarpras sampai di lapangan. Dan itu pun tergabung dalam peserta didik yang cukup mampu atau kurang mampu atau sangat mampu. Dari saya mengajar pindah, ada 3 sekolah saya berpindah. Di situ 3 sekolah ini saya melakukannya itu berbeda semua. Seperti waktu saya mengajar di Sungai Liat, cukup bagus, cukup baik untuk sarpras. Bahkan untuk renang dapat kami lakukan ketika di Sungai Liat. Karena di sana kan ada kolam Lokatirta. Kebetulan anak-anak sangat antusias ketika, Pak, ini renang Pak, ayo Pak kita renang Pak. Kami patungan Pak. Kami siap untuk bayar transportasi dan lain-lain. Ketika saya pindah ke Merawang, ternyata berbeda, situasinya berubah. Wah ini nggak bisa ini, tetapi dilengkapi dengan waktu di SD di Merawang yang pertama, itu saya tidak bisa untuk melakukan seperti permainan sepak bola karena kondisi lapangan. Terus sekarang ketika saya pindah lagi di sekolah yang terakhir ini, ternyata sepak bola bisa saya lakukan dengan aktivitas bermain dan lain-lain. Jadi saya ini kurang lebih menyesuaikan Kak untuk memahami tujuan pembelajaran saya dari kurikulum untuk olahraga. Gitu Kak, kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih.
Kak Agung, luar biasa ya. Artinya kita guru harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi terlepas apapun kesulitan, kendala di lapangan, baik itu sarana, cuaca. Karena kita dituntut guru yang harus, guru olahraga itu kan guru yang luar biasa di luar dan biasa di dalam. Jadi harus beradaptasi, berinovasi, berkreasi. Seperti kata Kak Abu tadi, secara teori disampaikan, tetapi secara prakteknya kami nggak bisa, terkendala dengan yang kurang. Tetapi kita saling sharing. Jujur Kak, kami di Sungai juga, kata Kak Agung tadi, ada sarana, tetapi karena terkendala dengan pembiayaan. Kita saling sharing. Sebenarnya bisa aja kita praktek kalau di kampung banyak kolong ya. Kolong-kolong, tapi jangan cari kolong yang ada buaya, apalagi buaya darat, bahaya. Minimal ya, cari kolong-kolong yang pemandian umum, minimal kita ajarkan sesuatu di situ kan, cara terjun yang baik, meluncur atau mengayun kaki, dasar-dasarnya. Kalau terkendala dengan pembiayaan. Karena di kampung-kampung juga atau di daerah kita, di desa-desa banyak sungai sih yang bisa kita pakai. Atau saya pernah lihat teman-teman di sekolah MTS, karena nggak didukung oleh kepala sekolahnya untuk biaya, sudah minta bantuan ke anak-anak juga, mungkin nggak semuanya bisa. Dia berkreasi untuk pelajaran renang. Dia bikin mejanya disusun, anak suruh berenang di atas meja, pura-puranya berenang di atas meja, bergaya gini. Nah, itu kan juga salah satu bisa mempraktekkan gaya bebas atau gaya punggung misalnya. Dianggapnya itu anak berenang, itu air. Tapi jangan terjun, kalau terjun selesai. Tapi dia balik itu, nah bergaya gitu. Tahun berapa saya lihat, lupa. Tapi saya lihat gurunya langsung, saya juga terinspirasi. Kenapa kamu seperti itu, saya tanya. Susah Pak Tony, kepala sekolah kami nggak dukung pada duit siswa. Alasannya keamanan, alasannya nanti terjadi asusila lah tadi. Nah, berarti itu kepala sekolah yang memang belum bisa berpikir gini. Maaf, ya, nggak semua kepala sekolah bisa berpikir realistis, dan ada juga guru PJOK yang dengan kondisi yang nyaman, aman, tentram. Kita seperti ini aja lah. Cukup saya kenalin kamu teori, nak. Berenang adalah bla bla bla. Ada gaya 4 bla bla bla. Tapi nggak pernah dikasih contoh. Kak Abu, kakak yang lain, saya yakin bisa. Sekarang kita zamannya udah teknologinya maju. Kasih aja video, tontonin. Video YouTube di pembelajaran lomba renang. Di situ akan dapat 2 poin, pengetahuan dan keterampilan. Cuma belum bisa kita praktek, tapi minimal dia tahu, dia paham. Tercapai nggak kira-kira tujuan pembelajarannya dengan melihat video pertandingan atau video? Tercapai dua-duanya, secara teori dan praktek. Nah, suatu kesempatan nanti dia akan mempraktekkan itu, nggak tahu kita di mana, mungkin dia saat berenang di pantai bersama keluarga. Aku nak nyoba ya hasil tontonan tadi. Seperti itu ya kakak-kakak. Semuanya hebat-hebat cara menjawabnya. Dan rata-rata paham. Cuma nggak pede aja, nggak punya paham. Cukup paham, sudah paham. Kak Yuli paham dia. Luar biasa. Kita bungkus, kita lompat ke slide satunya. Ya, dalam konteks kurikulum merdeka, apa sih yang tujuannya bisa dicapai? Itu tadi yang saya sampaikan. Banyak hal ya. Di izin kalau terlambat. Ini kakak-kakak. Nah, tujuan dari kurikulum merdeka tadi memahami tujuan umum penting bagi kita sebagai acuan dalam muara akhir dari pembelajaran, di mana tujuan umum ini akan tercapai. Nah, pemerintah sudah menurunkan suatu model atau modul pembelajaran yang disederhanakan. Kalau di K13 kemarin kan KD, SK, dan lainnya. Sekarang namanya ganti jadi CP, capaian pembelajaran, jadi TP, tujuan pembelajaran, ATP, alur tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Izin saya bagikan slide, sambil dibaca nanti di grup gitu ya, dari pemerintah.
Saya bagikan ke grup non-desensitisasi. Nah, di situ ada yang dibagikan oleh pemerintah yang terbaru, CPPJOK tahun 2024, termasuk surat dari Kemendikbudristeknya. Silakan nanti kakak-kakak buka di waktu senggang, disesuaikan dengan modul RTP kakak, modul ajarnya. Dan memang di Bangka kan kita sudah mulai sekarang kurikulum merdeka semuanya. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita ajarkan itu dapat benar-benar menyasar tujuan pembelajarannya? Karena seringkali kita tadi langsung fokus ke materi. Nah, yang saya sampaikan di awal-awal tadi, kita adakan dulu kesepakatan kelas. Mau kemana arahnya kelas kita bawa. Yang kedua, kakak-kakak melakukan presentasi dulu. Pembelajaran hari ini mengenai sepak bola. Tujuannya satu, mengenal tentang sejarah sepak bola, misalnya di kelas rendah. Yang kedua, Bapak akan menyampaikan teknik dasar menendang dengan kaki bagian dalam. Nanti ada video yang akan Bapak bagikan atau Bapak tayangkan. Seperti itu untuk dasarnya. Nah, bungkus ya. Izin, ini agak dipahamin mungkin. Oke. Nah, ini proses backward. Background kembali ke desain awal kita. Pengembangan kurikulum secara umum itu ada 3. Yang selama ini, kalau di KTSP kan, pendahuluan, inti, penutupan. Nah, sekarang kalau di backward design atau di kurikulum merdeka, yang pertama kita mengidentifikasikan capaian pembelajaran. Apa sih yang ingin kakak capai? Ya tadi misalnya sepak bola. Anak didik paham tentang teknik dasar menendang bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, menentukan metodenya. Nah, metodenya mau berkelompok, berindividu, berpasangan untuk dalam pembelajarannya. Modelnya, mau modelnya dengan proyek atau misalnya dengan anak menonton pertandingan sepak bola, misalnya ada kebetulan di kampung kita ada bola, bisa. Nah, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strateginya. Nah, pengalaman belajar tadi Kak, kalau kakak ajak nonton sepak bola langsung kan mereka dapat pengalaman. Di situ dapat mereka menjadi penonton, jadi oh itu loh pemain bola yang bagus itu seperti itu ya skillnya. Oh itu ya komentator sepak bola itu seperti itu ya. Itu akan memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada mereka. Dan strateginya ya kakak sendiri yang tahu. Kelasnya seperti apa sih? Kata Kak Selendra tadi, kelasnya kelas gemuk, kelas besar, dan ada anak yang ABK. Nah, kakak yang tahu strateginya seperti apa mau diterapkan dari beberapa strategi yang ada di pembelajaran. Seperti itu ya kakak ya, kita bungkus. Bungkus apa tidak? Kalau belum kita ulang, oke. Bungkus ya, mantap. Nanti saya kasihkanlah slide-slide-nya yang ini. Nah, nih pesan kata-kata kunci dari 1JP awal kita. Backward design itu adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga ada pada akhirnya membantu guru menjelaskan tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya, asesmennya. Di mana di sini asesmennya setiap kakak harus membedakan dari yang mahir, yang tidak mahir, dan yang tidak bisa. Harus kita buatkan penilaiannya seperti apa. Oh, yang mahir tadi ternyata dia bisa menendang dari bagian dalam dan punggung kaki misalnya. Nah, kita buat asesmen yang tersendiri. Yang nggak bisa tadi, ternyata nggak bisa sama sekali dua-duanya atau yang pertama tujuannya. Kita bikin rank yang terendah. Yang mahir tadi jaraknya 25 meter, yang tidak mahir tadi jarak 1 meter, 2 meter. Seperti itu Kak gambarannya untuk asesmen. Karena nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Bungkus kakak-kakak. Sambil boleh
Kalau mau minum, istirahat, ngopi boleh, dilarang yang asap. Ya, kita udah masuk ke GP kedua. Nah, ini kakak-kakak, aktivitas keduanya, penyusunan program PJOK. Ya, seperti apa itu program PJOK? Di sini jangan kata-kata programnya, sebenarnya pembelajaran, modul ajar. Nah, kurikulum yang berbasis standar. Manakah yang benar menurut kakak-kakak nih? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah apa betul kakak? Ya mau jadi kolom salah atau itu. Kalau pada tanda conteng ya. Selama ini kan pandangan kita ternyata kurikulum itu merupakan alat pelengkap, alat untuk kita mengajar. Ternyata salah pandangan itu, ya. Selanjutnya, buku teks peserta dapat dikatakan adalah satu kurikulum atau sumber ilmu. Salah. Ternyata selama ini kita terpaku dengan kajian-kajian ataupun dengan buku yang diberikan dari pemerintah ini. Ya. Izin kakak, saya 5 menit dulu ada tamu. Sambil ini. Oke, kakak-kakak. Izin. Itu yang benarnya yang ketiga ya, bahwa kurikulum itu adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang tadi harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, jadi selama ini kakak-kakak mudah kita tidak salah kaprah. Buku teks adalah sumber ilmu yang satu-satunya. Bukan. Jadi sumber ilmu itu banyak, Kak. Dari kakak sendiri juga jadi sumber ilmu. Anak-anak kan nyontoh gurunya bisa dari, oh kerapiannya Kak Abdul Somad, kok bisa ganteng ya. Ternyata kumisnya dicukur. Kak Agung kumisnya dicukur. Kak Ria glowing, pakai makeup apa. Kak Aris bisa ganteng, bisa pintar. Ya. Kita juga jadi sumber ilmu dalam proses pembelajaran, bukan PJOK aja yang diambil mereka dari itu. Ya, Kakak Selendra dengan kumis yang tebal makin maco, anak-anak niru. Kalau dicukur hilang kegagahannya, bisa jadi kan? Nah, seperti itu. Jadi poinnya itu di kurikulum itu adalah suatu standar untuk mengetahui kita sudah tercapai atau belum, baik itu secara keterampilannya, secara pengetahuan dan sikap. Nah, kalau saya jujur Kak, lebih ke sikap sekarang. Karena sikap anak-anak sekarang jauh lebih menurun. Ya, mungkin kakak-kakak paham lah. Ya kan? Anak-anak sekarang dengan gadget yang bisa mempengaruhi mereka, tata bahasanya, ucapannya, tingkah lakunya, waduh, seperti itu ya. Oke, kakak-kakak, poin ini kita bungkus. Iya, mantap Karya. Terima kasih. Nah, lanjut ya ke poin selanjutnya. Nah, komponennya. Nah, ini kalau mau di screenshot juga boleh nanti ya. Nah, kurikulum 1 menit ada subkurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini semua
itu harus ada di modul ajar kakak-kakak tertuang. Bagaimana cara menuangkannya? Saya kira kakak-kakak sudah paham. Yang pertama kan ada nama sekolah kita, identitas diri sekolah, materinya apa, KD berapa misalnya, terus ininya. Nanti dipelajari lebih lanjut kakak ya. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kakak-kakak hebat. Silakan bersuara. Kita sharing di sini. Kenapa bisa berbeda kurikulum operasional setiap sekolah? Padahal kurikulum kita sama, kurikulum Merdeka misalnya. Tetapi kenapa bisa berbeda setiap sekolah dalam aplikasi penerapannya? Aris, silakan. Baik Kak, mungkin tergantung dari kondisi sekolah, prasarana, sehingga tidak memungkinkan kalau kita mengikuti dari kurikulum satuan pendidik operasional yang ada. Gitu Pak. Kak, terima kasih. Tetap Kak Aris, betul. Ada lagi yang lain? Karena di sekolah Kak Aris belum tentu sama dengan sekolah Kak Abu, walaupun sama-sama SD. Peserta didiknya beda, walaupun sama-sama satu daerah, satu kampung misalnya kan. Sarana sekolahnya udah beda. Kompetensi gurunya beda nggak? Beda kan? Disesuaikan dengan sekolah masing-masing nggak? Ya, benar. Makanya. Jadi kurikulum itu sebagai acuan aja, nanti aplikasinya kita kembali ke sekolah kita. Apa yang dimiliki di sekolah sih? Seperti modul sebelumnya. Apa itu? ABT, Asset Basic Thinking. Apa yang di sekolah kakak punyai? Nah, itu yang kita pergunakan. Tapi jangan lupa juga kita harus berkreasi, berinovasi, dan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Supaya kita tidak salah arah, salah jalan. Oke kakak, bungkus. Ada lagi yang mau menjawab? Kenapa bisa beda selain dari Kak Aris? Nah, yuk kakak-kakak, kita bercerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Apa sih yang terjadi? Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pembelajaran PJOK? Yang kedua pertanyaannya, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari anak didik di kelas pembelajaran PJOK? Yang ketiga, bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Yuk, saya kasih waktu 5 menit untuk menulis di kolom chat. Ini tolong di screenshot Kak Abu untuk dibagi di grup. Udah? Yang kedua, ini pertanyaannya. Tolong difoto Kak Abu. Yang ketiga ini. Silakan. 5 menit sampai 10 menit untuk menulisnya sesuatu di kolom chat. Habis itu kita diskusi 5 menit, 10 menit juga. Silakan. Totalnya 15 menit lah saya kasih waktu. Boleh di kolom chat ya. Izin saya mau ke WC juga.
Oke, coba Kakak Ria menjawab 3 soal itu, Kak. Saya lihat tadi agak tertarik dengan chatnya, dengan komennya. Kakak Ria, sorry Kak Abu ya kalau manggil kakak-kakak wanita sedikit mesra. Kakak Ria, Ria ini Iya. kan. Oke Kakak, lanjut Kakak Ria. Oke Kak, izin menjawab, saya baru selesai yang nomor 1 ini Kak. Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, sesuai dengan anjuran pemerintah saat ini, jadi sekolah kami sudah menggunakan baru ini ya, baru tahun ini kami menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, jadi di sini untuk merancang program PJOK sendiri, sebelumnya saya berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan teman rekan-rekan sejawat, khususnya kelas yang saya ampu 1, 2, 3. Nah, jadi di sini sebelum saya merancang, saya akan berdiskusi dulu dengan rekan-rekan sejawat maupun kepala sekolah untuk mengetahui keadaan sekolah kita sendiri bagaimana. Nah, kemudian baru saya merancang program pembelajarannya. Seperti itu, Kak. Nah, cuman ini Kak yang saya masih itu, belum saya laksanakan. Yang P5 ini, bagaimana ini? Programnya ini kalau untuk yang pelajaran PJOK sendiri, yang P5 untuk khusus PGSD, memang belum saya laksanakan sampai saat ini, Kak. Mungkin teman-teman lain, apakah ada yang sudah melaksanakan? Jadi bahan topik trending waktu kami menjadi calon pasil juga. Berkaitannya bagaimana? Jujur, P5 itu nggak ada kaitannya dengan PJOK. PJOK itu berdiri dengan sendirinya, Kakak. Ya, tetapi pada akhirnya PJOK juga terlibat dalam itu. Contohnya P5 tentang berbangsa dan bernegara. Anak-anak sehat butuh apa? Butuh olahraga. Nah, kayak kemarin kami P5-nya tentang bela negara itu PBB. Di situ juga dikaitkan dengan PJOK, cara hidup sehat. Dikaitkan aja, Kak. Masuk kok. Caranya bagaimana? Ya, anak kalau mau ikut PBB punya tubuh yang apa? Yang sehat, kan? Cara mendapat hidup yang sehat di bagaimana? Sarapan pagi, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, melakukan latihan rutin misalnya. Seperti itu kayaknya. Tapi boleh kakak-kakak yang lain menjawab. Itu memang jadi trending topik, Kak. Karena PJOK itu berdiri dengan sendirinya, Mapel. Itulah hebatnya PJOK. Semua mapel tercantum di PJOK. Kita bisa bernyanyi, kita bisa berhitung, kita bisa berdoa. Di PJOK semuanya tercantum. Silakan kakak-kakak hebat menjawab lagi dari 3 pertanyaan ini. Mau menjawab pertanyaan kedua, ketiga, ke-1, satu rangkuman boleh. Silakan yang belum bersuara, saya kasihkan suara-suaranya. Kak Yuli, Kak Dewi yang belum mungkin, ya kan? Kak Wahyu, Kak Yakin, ya kan? Silakan. Nah, saya serahkan ke Kak Abu aja lah sebagai moderator saya ini. Saya kasih 10-15 menit ya, 3-4 penyaji lagi. Silakan Kak Abu yang ganteng. Oke, terima kasih kepada Kak Tony yang telah memberi kesempatan untuk memimpin diskusi kita kali ini. Jadi selanjutnya mungkin kita minta 2 orang lagi ya untuk menyampaikan unek-uneknya di sini ya, atau menjawab ketiga soal tersebut. Saya minta kepada kakak teristimewa Kak, siapa ya yang belum ada suara di sini tadi? Kak Wahyu mungkin. Kak Wahyu, silahkan. Ya, halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba jawab yang soal kedua ya Kak ya. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ya, saya sendiri ingin siswa itu sendiri mempelajari nilai-nilai karakter pendidikan.
seperti gotong royong, mandiri, sikap jujur, dan lain-lain. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Wahyu yang telah menyampaikan jawaban nomor 2 menurut dia. Sekarang mungkin yang nomor 3-nya ya, kami minta siapa nih yang mau sebelum ditunjuk menyampaikan unek-uneknya atau pemikiran-pemikiran yang kritis dan tajam seperti pedang. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada kita langsung eksekusi. Mungkin Kak Yuli mungkin. Kepada Kak Yuli kami persilakan. Baiklah, terima kasih Kak Abu. Ya, sama-sama. Di sini soalnya adalah bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sedang berlaku. Mungkin di sini saya akan pertama sekali akan mengintegrasikan elemen dalam pengembangan kurikulum PJOK melalui menganalisis kebutuhan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak seperti siswa, orang tua, dan komunitas belajar. Yang selanjutnya ada data yang relevan, terutama mengenai hasil tes kebugaran dan evaluasi program. Kemudian ada menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, terutama mengenai SKL, terus kata kerja operasional, dan lain-lain. Yang berikutnya ada pemilihan materi yang relevan dan menarik, yang mungkin sesuai dengan konteks yang ada dalam materi pembelajaran PJOK tersendiri. Baiklah, hanya itu saja Pak Abu. Terima kasih. Mantap sekali ini. Ini Maria Teguh juga kalah sama jawaban Kak Yuli ini. Mantap sekali, super sekali Kak Yuli. Mungkin ada kakak-kakak yang hebat lain yang ingin menyampaikan ketiga pertanyaan yang disediakan atau difasilitasi tadi oleh Kak Tony tadi. Kami persilakan, silakan angkat tangannya. Yang belum bersuara nih. Ayo, kepada kakak-kakak yang lain. Oke, kalau nggak ada, saya yang menunjuk. Oke, mantap. Kepada sesepuh kita, Kak Eti, kami persilakan. Kalau saya menanggapi yang soalan nomor 2, jawab saya pentingnya aktivitas fisik dan sikap pola hidup sehat pada peserta didik, menghargai sesama peserta didik, dan menanam solidaritas mereka, nilai-nilai untuk membantu peserta didik tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga sebagai yang lebih baik dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, cukup aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Kak Eti, yang diiringi dengan selawat-selawat yang merdu ya, sesuai. Jadi encer jadi. Maaf Kak Abu, tetangga sebelah nggak bisa nih. Kita maaf. Oke, nampaknya senior-senior kita pada kesempatan kali ini boleh tampil ya, cukup aktif. Jadi untuk melengkapinya kita minta satu lagi yang terhormat kakak hebat kita, sesepuh kita, senior kita, panutan kita, Kak Khairi. Kepada Kak Khairi kami persilakan.
Ya, terima kasih kakak-kakak hebat. Baiklah, saya juga akan mencoba menjawab pada soal kedua ya, tadi. Ya. Nah, jadi pada soal kedua ini, saya berpikir yang paling penting anak mampu menerapkan apa yang menjadi tujuan pelajaran kita. Nah, seperti yang diterapkan mungkin di kurikulum, yang tujuan di kurikulum seperti memiliki karakter yang baik, ya. Kemudian anak selalu Halo, bersemangat Assalamualaikum, Bapak. dalam mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga. Karena seperti kita ketahui, kalau pelajaran olahraga ini pada umumnya paling disenangi anak-anak. Nah, tapi kadang-kadang mungkin ada berbagai olahraga yang mungkin tidak mereka sukai. Nah, akhirnya mereka menyampaikan pendapat sesuai dengan keinginan mereka. Tapi pada dasarnya artinya mereka mau dan memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran olahraga. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, itu mungkin tadi respon dari kawan-kawan Kak Tony kepada Kak Tony, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak hebat, terutama kakak Abu yang sudah memfasilitasi moderator dari kegiatan ini. Saya beri aplaus, kalau saya ini orangnya terbaik semua ternyata. Saya juga jadi semangat untuk belajar lagi dan menggali kompetensi yang kita miliki. Dan jawaban kakak-kakak, saya nggak mau kalau Yuk, ada petik mama ngasih, tolong. ada kita nikmati aja. Jadi suaranya nggak bisa masuk. Aman. Oke, selanjutnya, jadi dari kesimpulan-kesimpulan yang kakak sampaikan tadi, satu, betul, kita harus berkomunikasi, berkoordinasi dengan kepala sekolah kita sebelum merencanakan pembuatan modul pembelajaran. Yang kedua, kita melibatkan rekan sejawat. Ya, kalau kita ada 2 guru, kita libatkan. Bagaimana? Ya, dalam merencanakan proses pembuatan model pembelajaran yang sesuai dengan sekolah kita. Yang ketiga, jangan sampai kita menghilangkan rambu-rambu yang ada di silabus dan kurikulum. Ya, yang harus kita sesuaikan dengan keadaan dan sekolah kita. Karena kurikulum itu secara nasional, silabus. Yang bisa kita rubah kan cuma model pembelajarannya, metodenya, alat sarananya, dan mungkin asesmennya. Nah, kalau materi esensialnya tidak akan bisa kita rubah, tinggal kita menyesuaikan. Seperti itu ya, bungkus. Nah, ini dia kata kuncinya yang dari sekian kakak-kakak jawab. Mudah-mudahan slide-nya nggak terkendala cuaca. Saya udah mulai hujan di sini kakak. Oh sorry, ini. Sorry, terloncat terlalu jauh. Ini kakak-kakak. Nah, 6 faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengembangan modul atau program dari PJOK. Ya, program sini maksudnya modul PJOK. Satu, yang seperti kakak-kakak bilang tadi, kita harus tahu karakteristik peserta didik kita. Di modul sebelumnya udah jelas, kita melakukan asesmen awal, penilaian awal. Siswa kita seperti apa sih? Ada 3 kategori kan mungkin, yang mampu, yang tidak mampu, dan sedang. Selanjutnya konteks masyarakat, di sini maksudnya lingkungan sosial kita lah kakak. Adat istiadat di kampung kita kan beda-beda, ya seperti itu. Waktu, jelas di sini ketika kata Selenda, berapa JP kita? 3 JP, 2 JP, tapi setahu saya sekarang 3 JP, tapi 2 JP plus 1. Satunya tadi JP 5 ya Kak Yuli atau Kak Ria kalau nggak salah. Potongnya seperti itu. Jadi pandai-pandai kita mengatur waktunya. Alokasi jam pelajaran udah jelas,
Ya tadi waktunya itu berapa JP dari total 1 bulan kita ngajar, misalnya 4 kali pertemuan sepak bola, berarti aturlah dengan bijak waktunya. Ya, yang selanjutnya cakupan dan tahapannya sudah jelas, ada cakupan yang materi besarnya. Tadi misalnya anak-anak menguasai teknik dasar permainan bola voli, servis bawah. Nah, tahapannya seperti apa? Kakak-kakak harus menjelaskan secara detail. Atau cukup dengan kata dasar, silakan anak-anak lakukan servis bawah. Beri ruang mereka waktu untuk melakukan itu. Kita amati aja, kita lihat. Nanti mereka akan berkembang. Dan jangan kita menjustis, kamu salah. Kalau bisa kata-katanya yang membangun, kata-kata yang positif misalnya. Nah, tekniknya seperti ini, sudah benar, tetapi harus perkenaan bolanya. Nah, dia akan berpikir, jangan, nah itu salah. Pakai takut dia melakukannya. Kenapa? Persepsinya udah kita tanam salah. Tapi kalau, nah, sudah baik, tetapi ada teknik yang ini, kalau bisa Bapak Ibu kasih contoh. Nah, ada kata-kata mutiara, kata-kata positif untuk membangun itu. Yang keenam, jangan lupakan teknologi. Teknologi kita udah maju, handphone di tangan. Bisa kita kasih link-link yang isinya materi pembelajaran, video pembelajaran. Ya, di sekolah ada Infocus, ada ruang aula terbuka, kita nonton bersama. Seperti itu ya kakak ya. Izin, kita bungkus yang ini. Silakan diberikan emoji kalau kita bungkus. Kita, oh ya, silakan Kak Ruslan mengangkat tangan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kak Tony, saya di sini masih agak ini masalah teknologi ini. Saya kalau di sekolah saya kan, kalau sering kalau kita memberi soal misalnya menggunakan Google Form itu kan, karena anak-anaknya itu HP-nya itu ada yang punya, ada yang tidak. Itu mungkin kendalanya, mungkin satu orang itu kadang ada 3 orang satu HP-nya. Tapi nggak bukan masih masalah buat kita sih, bukan ini. Yang penting anak-anak bisa lihat ininya. Untuk kedepannya bagaimana mengatasi itu, Kak Tony? Oke, sebelum saya yang jawab, kakak-kakak yang hebat, yang cantik, yang ganteng, silakan dijawab. Yang Kak Ruslan itu. Kita saling sharing. Ada nggak trik kawan yang bisa ini? Karena di samping kita menggunakan sekarang, saya kan belajar dari PPG kemarin, sudah sedikit banyak sudah menggunakan Google Form juga untuk ngasih soal-soal, biarpun nggak banyak, berapa soal gitu kan. Jadi untuk dipelajari anak-anak. Pakai kuis kan? Ya. Ada nggak yang mau menjawab? Memberikan pencerahan sebelum saya menjawab juga. Karena di sini kita sharing loh, diskusi loh, berbagi pengalaman loh. Saya juga kadang-kadang banyak belajar dari kakak-kakak sini. Silakan. Kak Yuli? No, Kak Ria. Dari senyumnya Kak Ria nih orangnya. Ya Kak Ria, kasih trik ke Kak Ruslan. Bagaimana mengatasi hambatan teknologi dari anak-anak yang memang mungkin ada beberapa tidak memiliki atau terkendala kuota atau apa. Yuk Kak Ria, kalau mau bersuara mewakili Sri Kandi di sini, Kak Eti, Kak Yuli, Kak Dewi, boleh. Kalau Arjunanya kan. Yes, izin Pak Ruslan, itu menurut saya bisa menggunakan Infocus Pak, kalau kita di SD. Kecuali anak-anak SMP. Kalau kita di SD itu, kalau SD saya sendiri, mereka nggak pernah bawa HP Pak, kecuali ANBK. Kalau jam-jam pelajaran biasa mereka nggak pernah bawa HP. Kemudian kalau anak SD itu ada yang dibolehkan main HP dan masih ada yang tidak dibolehkan sama orang tuanya. Artinya masih full dalam pengawasan orang tua. Jadi solusinya kalau saya pribadi bisa menggunakan Infocus yang ada di sekolah Pak, ketika jam pelajaran PJOK. Jadi semua bisa melihat kuisnya atau gamenya yang akan diberi atau ditampilkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kak Abdus untuk masukannya. Yang lainnya? Izin Kak, kalau saya Siapa itu? kami Kak di Yuli. sekolah, oke. Selain menggunakan Infokus, kami juga di sini bisa menggunakan Chromebook Kak. Nah, jadi di sini kan Chromebook itu biasanya untuk anak-anak UNBK. Nah, jadi di situ selain itu sebelum kegiatan UNBK kami bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kegiatan pembelajaran PJOK. Seperti itu. Jadi di situ bisa menampilkan soal-soalnya melalui Chromebook. Terima kasih. Mantap Kak Ria, Kak Abu. Selain itu masih ada yang lain? Biar Kak Ruslan juga terbuka. Izin Kak, ya Kak yang hebat yang lain. Sebenarnya solusinya sederhana. Kita bagi kelompok aja, kelompok kecil. Bisa kan satu HP 3 orang, 4 orang. Seandainya kalau memang nggak ada yang punya HP atau yang punya HP 3 orang. Siswa kita 30, udah bagi 3 kelompok. Kita bikin 10 soal. Satu soal, 3 soal untuk yang si A, si B, si C. Triknya kayak gitu aja, mudah. Saya pakai gitu Kak. Tapi memang betul ada masukan dari kakak-kakak ini, kita terkendala dengan aturan tata tertib sekolah. Bukan dilarang bawa HP, tetapi anak-anak mencari kesempatan. Bukan mengerjakan soal, tetapi mencari sesuatu yang main game kadang-kadang kan, itu yang kita takutkan. Nah, makanya triknya yang Kak Ria dengan trik Kak Abu Somad itu bagus. Kita bikin dengan Infokus bila kita punya, ya kan? Kita bagi kelompok aja, Pak Ruslan. Di Infokus itu kita lihat ini kelompok A, soalnya 5. Silakan menjawab. Ya, kayak model lomba cerdas cermat bisa kan kita kan? Seperti itu. Triknya seperti itu Kak Ruslan. Kalau memang teknologinya terbatas dengan HP yang sistem Android ataupun ini. Tapi sekarang sudah diberi kemudahan kita dengan akun guru belajar, kita sudah bisa membuka puisi yang gratis untuk kita, ya kan? Tinggal kita bikin soalnya di situ, kita kasih link. Atau pakai ya kalau Jambot ini bagi-bagi kita juga yang udah besar susah, apalagi anak-anak. Tapi pakai link puisi itu enak. Kami kemarin baru dapat IHT tentang penggunaan aplikasi puisi dengan apa. Dan kami setiap 1 bulan sekali harus membuat soal secara online dan anak-anak menjawab itu di rumah. Nah, tapi kelemahannya satu Kak, dengan sistem online kayak gitu, anak-anak bisa mencari jawabannya lewat Google. Betul apa salah? Nah, di balik kehebatan teknologi pasti ada sesuatu hal yang oke, tapi kita harus tetap berkembang dengan teknologi generasi Z. Apa ya, anak-anak ini generasi Z ya kalau sekarang ya, generasi emas. Ya, seperti itu Kakak Ruslan. Sampai di sini poin yang ke-6 kita bungkus 6 faktor ini. Ya, terima kasih. Tolong kasih reaksi. Dan teman kakak-kakak yang lainnya. Oke, kita bungkus, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, aktivitas ketiga yang saya harapkan, apa sih keinginan dari Ki Hajar Dewantara itu dalam pendidikan nasional, terutama dalam kurikulum Merdeka? Yuk, kakak-kakak, kita sharing lagi. Waktunya masih kurang lebih 25 menit kalau di time saya ini. Nah, ya, tap. Nah. Ya, saya pengennya ke sini dulu. Itu kata kuncinya. Nah, yuk tulis nanti di kolom chat kakak-kakak. Menurut kakak-kakak yang hebat, yang istimewa, yang ganteng, yang cantik, yang smart, dan yang penuh semangat untuk melakukan perubahan-perubahan paradigma, kata kunci apa yang sering berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Yuk, silakan ditulis di kolom chat. Walaupun sedikit sudah ada gambaran 3 poin tadi. Yang sering kita ulang, kita bahas, kita sindir, atau kita cuatkan. Silakan, 5 menit untuk menulis di kolom chat sekarang. 10 menitnya kita diskusi.
yang sering kita ulang-ulang. Ada kan? Baik dari si A, si B, di sini kakaknya kan. Silakan kakak-kakak, 5 menit ya saya kasih waktu. Menulis di kolom chat. Ya, boleh Kak. Kak Abu menulis kata kuncinya yang sering kita bahas dan sering berulang-ulang kali kita ucapkan. Pengetahuan, keterampilan, sikap, sarana, prasarana, biaya, dan dukungan. Oke. Yang lain silakan menuliskan. Berdasarkan pendengaran kakak, berdasarkan pengalaman kakak, berdasarkan pengamatan kakak. Baik di GIPIT kita ini maupun yang terjadi di lingkungan real kakak-kakak. Dalam pengembangan kurikulum merdeka PJOK itu apa sih? Kurikulum merdeka dalam mapel PJOK ya intinya. Kak Salenda kan tadi itu sering-sering terkendala apa misalnya kan. Nah, itu menjadi satu bagian kata kuncinya. Kak Ria, karakteristik siswa, pengetahuan dan keterampilan. Oke, mantap. Kurang lebih hampir sama dengan Kak Abu. Lanjut yang lain sambil kita ini. Jangan takut salah, tidak ada yang salah di sini. Justru kita saling mengisi dan melengkapi kekuatan dan kelemahan kita selaku guru PJOK. Seperti kata Kak Usman tadi, pertanyaan pemantiknya, saya teknologinya seperti ini. Bagaimana solusi dari kawan-kawan? Terjawab Kak Ruslan ya. Kalau Kak Yuli, aktivitas pembelajaran dan evaluasi. Benar, mantap. Lanjut yang lain. Kurang lebih waktu kita 15 menit lagi ya. Karena tadi kita mulai jam 9.30. Kalau 2 JP berarti 90 menit. Tapi di waktu laptop, di waktu time saya belum mencukupi, takutnya kayak kemarin. Lebih baik kita lebih sedikit daripada kekurangan. Kak Randi, sarana prasarana, karakteristik, statistik, kedisiplinan, keterampilan, support dari masyarakat atau lingkungan ya. Terus Kak Eti, ya, Kak Aris, kata kuncinya, boleh, benar. Oke. Kak Randy, coba Kak Randy bersuara. Karena hari ini Kak Randy nggak bersuara. Kami pengen dengar lah kata-kata Kak Randy tentang kata kuncinya. Silakan Kak Randy, dijelaskan. Izin, kata nih. Izin kata nih. Udah lanjut Kakak. Silakan bersuara. Anda masih kata bersuara, kunci dari saya. Yang pertama sarana dan prasarana, Pak. Kedua, karakteristik peserta didik, kedisiplinan, dan keterampilan. Dan tidak lupa juga support dari masyarakat sekitar dan lingkungan. Mungkin itu kata kunci dari saya, Kak.
Oke, ada yang dijelaskan lagi nggak Kak Randi? Kalau dari itunya, maksudnya karakteristik siswa itu seperti apa sih? Silakan. Kalau dari kedisiplinan Kak ya. Contoh dari bel masuk, siswa peserta didik masih ada di kantin, masih ada di lingkungan, bukan tergegas masuk kelas, tapi tetap masih nyantai. Sudah tahu ada bel, masih nyantai di kantin. Nah, nunggu gurunya sudah bawa tongkat, baru mereka terburu-buru masuk ke kelas, Kak. Nah, cuma itu yang masalah. Kayak satpam kita udah ya, bawa tongkat ya. Nah, Pak. Tiap pagi seperti itu, Kak. Apalagi setiap istirahat. Nah, susahnya minta ampun tuh peserta didik tuh. Mungkin itu untuk kesulitan saya dari kedisiplinannya, Kak. Lanjut. Oke, mantap. Berarti yang terjadi di lingkungan kita masing-masing hampir sama tapi tidak serupa. Tapi cara menanganinya seperti kayak sapam kita semua ya. Pokoknya kalau guru olahraga udah bawa kayu, bawa peluit, siap masuk semua ya. Kecuali Sri-Kandi kami nih, Kak Ria, Kak Eti, Kak Yuli, kayak itu dengan senyum aja udah ada anak masuk. Ya Kak Randi ya, kalau kita harus dengan muka sangar, apalagi Kak Salendra. Enggak juga, Kak. Enggak juga. Gimana? Ya. Eti. Oke, ada lagi yang kira-kira mau disampaikan? Chatnya bagus, semua saya baca. Nah, ini kakak-kakak izin slide-nya yang terakhir kali sebelum kita menjelang penutupan ya. Nah, ini kata kuncinya. Apa yang telah kita bahas dalam kurikulum Merdeka atau dalam pengembangan? Ada 3, Kak. Semua yang udah kakak tulis itu benar semua. Tapi ini rangkuman yang dari pusatnya. Jadi yang pertama fokus pada materi esensialnya. Nah, materi esensial ini materi pokoknya kita apa? Yang mau kakak ajarkan di RTP itu, di modul ajarnya. Sesuai dari yang punya di sekolah, sarana yang mendukungnya. Ya kan? Kalau nggak punya lapangan basket, jangan dipaksa, Kak. Tapi kalaupun mau berkreasi, bisa kan? Pakai lapangan bola voli, kita buat dari kayu, kita kasih ring dari potongan ember, kasih papan, pakai bola voli, bisa kan? Walaupun tujuannya, Pak, alatnya kan tidak sesuai. Ya, nama juga kan mengenalkan bola basket. Yang kita inginkan kan tujuannya anak mengenal bola basket, permain bola basket. Walaupun medianya tidak sesuai. Tetapi itu kreativitas Bapak, kakak-kakak di sini itu tinggi nilai. Punya inovasi seperti itu ya. Nah, dan muatannya akan tersampaikan. Oh, ring basket tuh seperti ini kalau di buku. Tapi kita nggak punya, kita bisa dengan potongan ember, atasnya tuh kita potong dijadikan ring, ya kan? Atau pakai apalah yang kreatif kan banyak. Oh, bola itu warna oranye, tapi karena kita nggak punya warna oranye, kita pakai bola kaki. Kita cat warna oranye bisa kok. Seperti itu ya kakak ya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dari karakter. Nah, ini anak didik kita, Kak. Kita harus tahu dulu seperti apa anak-anak didik kita. Lebih dominan yang sifatnya rasa ingin tahu atau malas. Nah, kalau malas, kita cari olahraga atau materi yang bisa membuat mereka tertarik. Kalau sepak bola, jangan ditanya lah. Udah materi favorit se-Indonesia Raya itu. Apalagi di jam kosong ya. Jadi favorit, bola aja udah dibawa dari rumah. Misalnya kan. Dalam pengembangan kompetensi negara itu kan ada kompetensi sosialnya, emosionalnya, dan moral. Tadi moral itu kata Kak Randi tadi, kedisiplinan bisa, rasa tanggung jawab, rasa memiliki, rasa empati, simpati terhadap teman, terhadap guru, terhadap sekolahnya. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajarannya. Nah, di sini seperti yang kata Kak Abu tadi, kata Kak Yuli, dan kakak-kakak yang lain, menyesuaikan dengan apa yang kita miliki di sekolah. Kalaupun dipaksa harus ada, harus dilaksanakan ya, tinggal kita berstrategi dengan apa. Bisa jadi dengan infocus, cukup kita kenalkan teorinya.
prakteknya nggak bisa, kita jelasin ke siswa kenapa nggak bisa, ya karena kondisi seperti ini. Tetapi kalian bisa mengenal dari bentuk teorinya seperti ini, seperti itu. Oke kakak-kakak, bisa kita bungkus makna ini? Cukup dipahami atau dipahami, bahasa saya cukup dipahami itu bisa dimengerti lah. Oke, Kak Abu bungkus, Kak Abus bungkus, mudah-mudahan yang lain juga karet 2. Kak Ria kenapa megang gini? Antara setuju dengan udah capek Kak? Nggak apa-apa Kak, tinggal 5 menit Kak. Oke, slide selanjutnya. Nggak kerasa kalau kita bercanda Kak ya. Nah, ini Kakak. Diskusi kan tadi pengalaman Ki Hajar sudah paham apa yang ingin disampaikannya. Ini kakak-kakak. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka nanti dapat mencapai rasa keselamatan, rasa kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak ini akan merasa dihargai apabila gurunya juga memberikan apresiasi yang positif. Kata-kata yang positif. Nah, dari sebab itu kita selaku pendidik, setidak-tidaknya kita harus memberikan role model yang baik dari diri kita, agar bisa ditiru dengan baik juga oleh siswa. Dengan cara sederhananya ya gampang nggak penampilan kita, ya kan? Penampilan kita, ya kan? Kita biasanya brengos, kalau nggak suka brengos dicukur kayak seperti saya lah, dicukur ya kan? Potong rambut, kuku rapi. Sering ngomong kuku anak panjang, padahal kuku gurunya lebih panjang. Kamu pakai kotek, padahal gurunya juga pakai kotek. Pakai make up yang berlebihan, gurunya ngomong, siswanya nggak boleh. Nah, itu kan nggak sesuai dengan kodratnya apa yang kita sampaikan. Kalau kita mau memberi teguran yang positif kan kita juga harus berkaca dengan diri kita. Kita ini udah rapi belum sih? Nah, terus kumis terus. Agak nggak apa-apa Pak. Ya. Pak Abdus kalau nggak berkumis pasti lari lah wanita-wanita. Ya lanjut, ini cukup dipahami keinginan dari Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan. Artinya kita sebagai pendidik harus menjadi suatu yang paling baik dulu. Ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang ketiga ini jelas yang di awal-awal kakak-kakak diharapkan dapat memahami 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dalam prinsip Ki Hajar Dewantara tadi yang di awal-awal sudah saya sampaikan. Yang kedua, kakak-kakak mampu nanti mengembangkan kurikulum PJOK sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekolah kakak. Disesuaikan dengan lingkungan. Baik itu peserta didik, baik itu sarana, prasarana, baik itu lingkungan sosialnya, maupun yang lainnya. Ya. Yang ketiga, kakak-kakak di sini diharapkan mampu memahami dan menyusun program PJOK yang berkualitas, serta dengan sistem backward design tadi ada pendahuluannya dengan asesmen, dengan ada kesepakatan kelas, dengan ada inti pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga dengan asesmen penilaiannya yang secara otentik. Siswa mahir tersendiri, siswa yang tidak mahir tersendiri, siswa yang sedang tersendiri. 3 komponen penilaian itu harus kita cantumkan. Kira-kira kakak-kakak hebat, sampai di sini ada yang perlu kita bahas lagi apa tidak, mengingat dan menimbang waktu yang terus berjalan, sudah kurang lebih 2 JP berjalan. Ya. Sebelum ke slide terakhir, yang selalu menggoda dan selalu dinantikan kakak-kakak, yaitu slide ini. Nah, slide ini yang selalu kita nantikan kan di akhir sesi. Betul? Terima kasih. Nah, seperti itu kan.
Karena 3 harus kita ucapkan. Pertama, minta tolong. Kedua, minta maaf. Yang ketiga, terima kasih. Aplausnya macam-macam, ada yang tepuk, ada yang jempol. Artinya udah dibungkus karet ketiga. Dan sampai di sini sebelum ditutup dengan doa, Kak Abu, saya izin berhenti penyajian, nanti backup foto bersama, bebas gaya. Silakan sebelum kita tutup dengan doa, mari kita bergaya, berpose dengan yang paling ganteng. Kakak Yuli, awas fotonya nggak masuk ya. Kak Abu tuh kena sasaran. Siap, kita siap berpose. 3, Kak Abu di backup fotonya. 3, 2, 1. Ya, boleh bergaya. Aku senang gayanya Kakak Ria. Selalu ada tanda cinta di atas kepala. Pemikiran positif. Ya, oke. Mantap. Oke, Kak Agung, ada res tangan? Ada sesuatu? Oh iya, Sebelum kita izin tutup. nggak? Maaf sebelumnya. Karena terkait dengan foto bersama ini kan kita biasanya kan foto bersama ini kan kalau di tampilan saya seluruh peserta itu tampil, Kak. Bagi Kakak Fasil atau Kak Abu, boleh untuk ditata letaknya di titik 3 itu diatur ubah tata letaknya jadi semuanya bisa masuk, karena kemarin seperti ada yang kok saya nggak pernah masuk di foto itu gitu loh, Kak. Ya, betul. Nah, yang jago IT boleh, Kak Agung. Nah, kalau di saya nih masuk semua, tapi ada wajah yang memang kadang-kadang itu benar. Coba. Iya. Terkadang kita lihat ada yang cuma 8 yang masuk. Terus Betul. ada Ini yang juga 12 gitu. Diganti aja Kak Abu atau Kak Fasil di tata letaknya itu diubah tata itu letak. ya. Iya, ubah tata letak itu ada yang terbanyak di situ. Iya, siap. Saya cari dulu. Yang bersusun nggak? Atau bahasa Inggrisnya ada juga itu. Nah, dia mengikuti nanti pesertanya ada berapa gitu. Siap, Izin. benar. Yang declared to goib berarti, Kak. Apa? Oke, sambil jalan enggak apa-apa. Nanti untuk ke depan ini. Saya juga nyari ini karena bertimpa-timpa. Mantap Kak Agung, saya suka selalu dikritik dengan positif. Bukan dikritik, tapi maaf izin, salah kata-kata. Bukan dikritik, diberi masukan membangun. Karena saya juga angkatan 80-an kelahiran udah. Yang penting ada wajah saya aman. Ternyata peserta saya juga pengen masuk ya Kak Yuli ya. Kalau di status Kak Yuli nanya wajah saya mana Pak Tony? Wah, nanti saya khususin aja berdua. Tapi yang paling ganteng Kak Abdus. Nah, iyalah pasti paling muda ya. Oke, lanjut ke Kak Abu, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin. Sambil foto bersama bolehlah pakai handphone di foto di sini kelihatan. Oke, Kak Abu, silakan Kak Abu. Oke, terima kasih kepada Kak Tony yang telah menyampaikan materi hari ini yang sungguh bermakna, luar biasa, termotivasi kita semuanya. Jadi untuk menutup kegiatan kita, mengambil berkahnya sesuai dengan yang dibuka tadi, bahwasanya sudah dibuka. Sekarang silahkan ditutup kepada Kak Haris tadi ya. Silakan Kak Haris. Baik, terima kasih Kak Abu. Alhamdulillah kita semua sudah selesai untuk kegiatan hari ini. Jadi kita tutup dengan doa. Untuk doanya, kita baca doa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi ke Kak Abu. Ya, terima kasih kepada Kak Haris. Begitulah Kak Tony. Oke, saya kembalikan. Terima kasih kepada kakak-kakak yang hebat, yang teristimewa, peserta disiplin PKG PJOK kelas 005 Kabupaten Bangka tahun 2024. Saya cuma sekali mengingatkan, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, dikumpulkan, dan kalaupun memang ada kesulitan boleh bahas di grup.
boleh wapri saya, nanti kita bantu. Dan tugas-tugas kakak jauh lebih bagus dari kami melalui paketnya aplikasi Canva atau lain. Luar biasa. Terima kasih sudah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan inilah kita guru PJOK. Mudah-mudahan melalui program ini banyak perubahan-perubahan nanti dalam proses pembelajaran yang akan meningkatkan mutu dari pendidikan PJOK sendiri di lingkungan kakak, bakat minat anak lebih terasa, lebih tahu. Dan akhir kata, secara pribadi saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Selamat berweekend ria, selamat nanti membuka LMS, dan salam bahagia untuk kakak-kakak, suami, istri, anak-anak tercinta. Mari kita rubah paradigma PJOK melalui program diseminasi PKG itu ya. Selamat siang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam. Jaya. Terima kasih kakak. Gaya. Izin keluar kak. Selamat libur di hari Sabtu Minggu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.